Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat ya. Oh ya, sebelum masuk pada pembahasan materi saya ini, saya akan menjelaskan mengenai cuplikan video tadi kampus Unisbang yang berada di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Jika teman-teman yang belum kuliah atau tetangga lainnya atau adik-adik yang lain ingin mendaftarkan pada kampus Unisbang Semarang, bisa langsung follow Instagramnya Universitas Tikubang agar bisa mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai Unisbang, terutama pada jurusan ekonomika dan bisnis, yaitu ada 3, S1 akuntansi, kemudian ada manajemen, dan ada perbankan. Langsung saja saya masuk pada perkenalan diri ya. Di sini nama saya Regita Winda Cahyani, NIM 1705520011. Saya dari program studi S1 akuntansi Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai audit investigatif karena untuk memenuhi tugas akhir semester atau tugas UAS yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Materi di sini yaitu mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ada pengantar. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Jadi audit investigatif ini lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Jadi audit investigatif ini diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud termasuk dalam korupsi contohnya. Dan perbuatan melawan hukum hanya seperti tindak pidana pencurian uang. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Jadi penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Jadi banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya, yaitu dengan ragu-ragu untuk melaksanakan fraud, audit, dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Kemudian, teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi, hasil dari penerapan teknik audit ini adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulisan yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Ada 7 teknik audit yang dirinci dalam bentuk kata bahasa Indonesia. Yang pertama ada memeriksa fisik,
Yang kedua ada meminta konfirmasi. Yang ketiga ada memeriksa dokumen. Yang keempat ada review analitika. Yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari audio. Yang keenam ada menghitung kembali. Lalu yang ketujuh mengamati. Kalau teknik-teknik audit ini diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif ini, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan, atau misalnya dalam mereview analitika maupun pendalaman, misalnya seperti konfirmasi dan dokumen. Lalu di sini ada kunci keberhasilan. Jadi di sini kunci keberhasilan ada 4 ya. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif yang dibahas dalam bagian ketiga buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan dan apa yang akan diaudit investigatif. Jadi sebelumnya ini di bab 1 sudah dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini. Jadi sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan ditemukannya sementara. Lalu yang kedua ada kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Jadi penguasaan yang baik kemungkinan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Sama seperti pemancingan di atas itu, atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada cermat dalam menerapkan teknik yang telah dipilih. Jadi biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, maka hasil itu tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa dua profesional merupakan standar audit yang penting. Jadi dalam audit investigatif ini kecermatannya yaitu dilihat antara lainnya dari cara kita mengajukan pertanyaan, lalu menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, lalu menindaklanjuti jawabannya, kemudian mempertanyakan sesuatu. Jadi dan seterusnya itu. Kemudian yang keempat ada cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang telah kita pilih. Jadi temuan yang kelihatannya sepele ini di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Jadi merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Jadi kecermatan dalam menafsir temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Kemudian ada memeriksa fisik dan mengamatinya. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang, tunai, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Jadi mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Untuk audit investigatif penulisan tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Jadi dalam dua teknik ini investigator menggunakan indera untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Jadi contohnya yang pertama dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Jadi ini salah satu bentuk pemahaman investigator mempunyai bayangan. Jadi pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Lalu contoh yang kedua, dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa,
para relawan dan bertugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang telah rusak. Jadi pemahaman ini lebih lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Jadi di sini ada data kuantitatifnya. Lalu yang ketiga, pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Jadi ini tuh pertanyaannya yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi, dan mereka itu harus dapat membuktikan jawabannya. Jadi investigator sering kali menghadapi situasi yang sama. Kemudian yang keempat ada pengamatan juga dapat memberi petunjuk adanya fraud. Kalau saja investigator mengamati jalan dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian ada meminta informasi dan konfirmasi. Jadi meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audiens merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Jadi jika suatu saat ada pertanyaan dalam audit investigatif ini, hal ini perlu dilakukan, yaitu apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari, lalu yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang yang berbohong. Contohnya, jadi seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif ini permintaan informasi harus disamakan atau diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuatnya dengan cara yang lain. Kemudian untuk meminta informasi ini sendiri itu sangat penting karena juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Jadi meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Jadi dalam audit ini teknik umumnya yang diterapkan itu untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Jadi akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Jadi dalam audit investigatif kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Contohnya dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat, lalu perlunya diperkuat misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut adalah barang impor contohnya. Dan ada memeriksa dokumen. Jadi teknik ini yang memerlukan pembahasan khusus. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, yaitu definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik. Kemudian ada review analitika. Dalam review analitika, yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Stringer dan Stewart mendefinisikan review analitika sebagai a form of deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif.
Jadi tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya. Untuk penalarannya yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu individual yang disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Jadi pada dasarnya itu seorang investigator secara intuitif terobsesif dengan sesuatu yang agak tidak benar, sesuatu yang melenceng itu. Karena itu memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkan dengan apa yang dihadapinya. Jadi patokan ini dirumuskan Stringer dan Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Kemudian misalnya kita sedang mengaudit investigatif suatu bank yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabah. Jadi apakah bank menyetor pajak penghasilan ini sesuai ketentuan baik dalam jumlah maupun dalam waktunya. Kemudian apakah audit investigatif ini harus dimulai di cabang atau kantor perwakilan? Jadi menurut review analitika ini semuanya tidak. Kemudian kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregatnya. Yang pertama itu kita temukan jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan menurut pembukuan bank itu. Jadi yang dihitung apa dikatakan Stringer dan Stewart itu sebagai result that may reasonably be expected ini adalah hasil pajak perkalian antara tarif pajak, misalnya yaitu dengan jumlah yang dibayarkan bank itu kepada nasabahnya. Jadi perbedaannya ini antara pembukuan bank atau nasabah ini bisa merupakan perbedaan waktunya. Jadi perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan atau timing difference ini juga mudah dilokalisasi. Tetapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tidak permanen different, misalnya dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposan di cabang-cabang luar negeri, di mana tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Jadi perbedaan ini mudah diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang dibebaskan tidak banyak. Sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri ini kita dapat mengabaikan seluruh data bunga luar negeri. Jadi kedua, a form of deductive ration ini di sini kita membuat deduksi dari data agregat, data global, data menyeluruh yang dalam hal ini adalah dedukasi ini berkenan dengan kelayakan, kewajaran, dan kepantasan. Jadi individual detailnya ini adalah pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara transaksi demi transaksi. Jadi cabang demi cabang atau mungkin per pejabat bank sesuai dengan kewenangannya. Jadi kita langsung terjun dan menyibukkan diri dengan detail substantive test. Jadi ada beberapa macam variasi
teknik review analitika. Namun semua didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesengajaan. Apakah ada kesalahan atau ada fraud atau ada salah merumuskan patokannya. Kemudian ada teknik review analitika. Jadi di bawah ini beberapa teknik review analitika disajikan dengan label tertentu untuk dipermudah dipahami. Yang pertama ada Patriot Fact-like and Z Fact-like. Yang kedua ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Yang keempat ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Yang kelima menggunakan data non-keuangan. Lalu yang keenam ada regresi atau analisis tren. Dan yang terakhir menggunakan indikator ekonomi makro. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Patriot Fact-like and Zane Fact-like. Jadi istilah dari keduanya ini yang pertama dalam Patriot Fact-like ini membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Pada dasarnya Patriot Fact-like ini dimanfaatkan akademisi seperti Michael Porter untuk menganalisis kompetensi atau persaingan. Kemudian untuk Z Fact-like ini membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Jadi Z Fact-like ini mencoba memahami bagaimana perusahaan yang diaudit di investigatif berbeda dengan masa lalu dan mengapa. Jadi investor ini menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud karena fraud mengancam kesinambungan laba. Kemudian yang kedua ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi ini dapat mengindikasikan adanya fraud. Yang perlu dipahami adalah mekanisme pelaksanaan anggaran dan insentif keuangan atau non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggaran. Jadi dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Jadi investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualan di buta tinggi, penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Jadi pengembangan barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Jadi contohnya di sektor publik tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Jadi pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Untuk kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Jadi kinerja KPK dan pengadilan kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pemimpin proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya sama dan ada atau tidak adanya insentif. Jadi insentif ini tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus untuk mempertahankan atau menggoyahkan jabatan. Seseorang bisa menjadi insentif dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi. Kemudian Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota
direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Jadi investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Kemudian ada analisis vertikal dan horizontal. Jadi analisis vertikal dan horizontal ini merupakan analisis rasio laporan keuangan. Jadi analisis vertikal ini menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dengan laporan keuangan untuk tahun yang sama. Jadi di sini analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca atau akun-akun neraca yang dapat dibandingkan, misalnya dengan jumlah asetnya. Kemudian untuk analisis horizontal ini menunjukkan perubahan kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun periode dibandingkan tahun periode sebelumnya atau tahun berikutnya. Jadi angka-angka untuk akun yang sama dari tahun sebelumnya atau tahun berikutnya dalam penyajian laporan keuangan ini disajikan berdampingan. Kemudian untuk dengan analisis vertikal yang pertama itu dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang lainnya. Jadi menjadi angka-angka atau dalam persentase persen. Jadi laporan keuangan dalam presentasi ini disebut laporan keuangan berukuran sama. Adapun neraca berukuran sama ini laporan laba rugi berukuran sama dan laporan arus kas berukuran sama. Kemudian untuk analisis horizontal ini angka-angka untuk akun yang sama dari tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan ini disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal. Hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Jadi beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitika. Jadi contohnya itu angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Kemudian angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Lalu penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan. Yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Jadi contoh-contoh ini atas menggunakan data keuangan ini inti dari review analitika adalah mengenal pola hubungan, relationship partner. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data dengan data keuangan lain. Jadi pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Contohnya dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Jadi angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam suatu non-keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawitnya. Kemudian review analitika ini sering dilakukan dengan hitung cepat atau untuk menunjukkan keganjilannya. Jadi seorang bankir mencatat informasi yang diterima dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat ini menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi. Tidak akan bisa beroperasi karena bahan baku tidak akan cukup. Jadi semua data ini membuat kesimpulan itu ia memperoleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Kemudian yang keenam ada regresi atau analisis tren. Jadi dengan data
historical yang memadai, makin banyak, makin baik. Lalu ceteris paribus. Jadi review analitika dapat mengungkapkan tren berbagai perangkat lunak, mempermudah hubungan dan grafiknya, misalnya star atau perangkat lunak Deloitte. Yang ketujuh ada menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun depan indikator. Indikator ekonomi ini seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, dan lain-lain. Jadi ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonomi metri. Untuk kendalanya sendiri, ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru pemeriksaan SPT dengan net worth atau expenditure method. Kemudian dari pembahasan selanjutnya yaitu ada menghitung kembali. Menghitung kembali ini atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Jadi prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor. Jadi seseorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang menghadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Kemungkinan sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Untuk perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Jadi beberapa contoh perhitungan kembali semacam ini yang berpotensi triliunan rupiah. Yang pertama itu ada dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegangan saham, keputusan Menteri Keuangan nomor 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006 dilihat kotak 28.6 pada bab 28 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Jadi peluang untuk melakukan reformation tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Yang kedua itu ada perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil. Jadi cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksaan independen, cost recovery nawar penyalahgunaannya. Kemudian yang ketiga, biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberi pelayanan umum. Kemudian keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuidasi BUMN yang bersangkutan. Jadi dalam pembahasan bab ini, teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan lingkup. Dalam audit atas laporan keuangan ini bertujuannya adalah memberikan pendapat independen yang mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini seperti unqualified opini atau adverse opini. Jadi itulah pembahasan yang sudah saya paparkan.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tapi sebelum penutupan, saya akan memberikan kata-kata bijak atau motivasi entah untuk teman-teman ataupun untuk diri saya sendiri yang di masa depan. Jadi motivasi saya ini mungkin pada suatu hari kamu akan merasa itu hari terberatmu. Tapi itu mungkin saja adalah saat penghasilan terbesarmu. Jadi, hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Jadi, pantang menyerah sebelum keberhasilan itu ada. Semangat buat kita semua. Lalu jangan pernah menyerah, jangan lupa berdoa, dan selalu berusaha agar kita mempunyai harapan atau mimpi-mimpi yang besar. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dari pengetikan presentasi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan presentasi yang sudah saya jelaskan. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.